Saudara, KPU mengumumkan 11 panelis dan 2 moderator debat ketiga Pilpres 2024. Debat khusus untuk calon presiden ini akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. KPU menyebut 11 panelis itu akan merumuskan pertanyaan mengenai tema debat, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Mulai malam ini para panelis dan moderator akan menjalani karantina. KPU menjelaskan format, alur, dan durasi waktu debat tidak akan mengalami perubahan sebagaimana debat kedua. Pada debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat jelang debat ketiga Pilpres 2024 secara acak terhadap 394 responden di 34 provinsi. Jejak pendapat ini terkait topik debat ketiga Pilpres, bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Salah satu pertanyaan dalam jajak pendapat ini dalam bidang pertahanan, apa prioritas yang paling diharapkan untuk dibahas? Sebanyak 29,2% dari total responden menyebut sumber daya manusia di bidang pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Kemudian sebanyak 18% responden menyebut penanganan konflik antar pulau. Kemudian 13,8% responden berpendapat alutsista dan teknologi pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Diikuti 11% responden yang berharap pengamanan batas wilayah menjadi prioritas. Prioritas lain yang diharapkan untuk dibahas meliputi anggaran pertahanan, industri pertahanan, dan kesejahteraan prajurit TNI. Jajak pendapat Litbang Kompas juga menanyakan kepada responden dari tema debat mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, tema mana yang lebih penting untuk dibahas? Sebanyak 40,6% responden berpendapat isu keamanan merupakan yang terpenting. Diikuti 30,3% responden memilih isu pertahanan menjadi yang lebih penting untuk dibahas. Kemudian diikuti isu hubungan internasional dan geopolitik. Di dalam isu keamanan, sebanyak 33,1% responden menyoroti masalah kinerja polisi. Diikuti 18,2% responden menyoroti masalah layanan administrasi kepolisian seperti pengurusan SIM dan pajak kendaraan. Kemudian 13,8% responden menyoroti netralitas polisi. 11,7% responden memilih soal aksi terorisme dan diikuti 10,7% responden menyoroti soal perang informasi. Litbang Kompas juga menanyakan ketertarikan responden untuk menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024 pada hari Minggu 7 Januari. Sebanyak 46,8 responden mengaku tertarik dan ingin menonton. Diikuti 28,4% responden mengaku tidak tahu jadwal debat, namun tertarik untuk menonton. Kemudian sebanyak 14,7% responden mengaku tahu adanya debat ketiga Pilpres, namun tidak ingin menonton. Terakhir, 10,1% tidak tahu adanya debat ketiga Pilpres dan juga tidak tertarik untuk menonton. Jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2024 kepada 394 responden di 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin kesalahan kurang lebih 4,94%. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 dan ulasannya tanggal 7 Januari pukul 16:30 waktu Indonesia Barat live di Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara, buntut foto sejumlah ASN mengenakan kaos olahraga bernomor punggung 2
sekelompok ormas mendatangi kantor Bawaslu Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka mendesak Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang tak netral dalam pemilu. Kedatangan sekelompok ormas diawali dengan melakukan aksi tabur bunga di depan kantor Bawaslu Kota Bekasi. Mereka kemudian diajak berdialog dengan para komisioner Bawaslu. Dalam aksinya, anggota ormas ini mendesak Bawaslu bertindak tegas terhadap 13 ASN Pemkot Bekasi yang diduga tak netral karena berfoto dengan memperlihatkan kaos olahraga bernomor punggung 2. Mereka juga meminta para camat yang ikut berfoto dan PJ Wali Kota Bekasi mundur dari jabatannya. Viralnya itu kan kalau tidak salah itu kan. Nah, ini harus ada yang kena sanksi di situ. Apakah camatnya ya nggak diberhentikan, digeser ke tempat rendah lagi? Ya, nah, kalau seandainya memang katanya PJ nggak tahu, nggak menahu, berarti dia sebagai atasan dia salah kan? Masa anak buah berbuat salah dia nggak tahu? Ya nggak? Kalau memang dia nggak berani menindak camat, berarti dia yang harus ngalah, ya kan? Yang harus berhenti jadi PJ. PJ juga harus mundur, Pak, ya? Harus mundur, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Kedatangan sekelompok ormas ke kantor Bawaslu di Kota Bekasi disambut Komisioner Bawaslu Kota Bekasi dengan menggelar dialog bersama. Ketua Bawaslu Kota Bekasi menyatakan kedatangan ormas ini sebagai bentuk kepedulian warga dalam mengawali pemilu. Bawaslu selanjutnya akan tetap bekerja sesuai prosedur dalam menangani kasus dugaan pelanggaran oleh sejumlah ASN di Pemkot Bekasi. Disambut dengan tangan terbuka tentunya dan kami jelaskan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran kasus dugaan pelanggaran ASN netralitas ASN seperti itu. Tuntutan yang sebetulnya bukan tuntutan ya, tapi sebagai warga masyarakat Kota Bekasi khususnya ya peduli untuk ikut mengawal serta kasus ini seperti itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri harus bersikap netral dan tidak mendukung salah satu paslon pada Pilpres 2024. Ari menjelaskan koridor hukum terkait netralitas ASN tersebut telah ada, termasuk sanksi administratif, teguran, dan pidana. Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk mengadu kepada Bawaslu jika ditemukan adanya ketidaknetralan oleh aparat negara. Presiden kan sudah memberikan pernyataan bahwa ASN, TNI Polri harus netral dalam pemilu 2024 dan koridor aturannya sudah juga jelaskan dalam peraturan perundang-undangan, koridor yang mengatur tentang netralitas itu sudah ada. Termasuk sanksi administratif, sanksi teguran, sanksi pidana. Masyarakat bisa juga memberikan pengaduan, terutama kalau kita lihat di Bawaslu atau di lembaga penyelenggara pemilu terkait dengan netralitas ini.